Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Ulfa dengan NIM 2400234. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian komunikasi interpersonal, klasifikasi komunikasi interpersonal, kebutuhan komunikasi interpersonal dalam organisasi, aksioma komunikasi interpersonal dalam organisasi. Materi yang pertama yaitu pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, gagasan, perasaan, atau pendapat antara dua orang atau lebih melalui berbagai bentuk pesan, baik verbal maupun nonverbal. Komunikasi ini berlangsung secara langsung dan bersifat secara pribadi dengan tujuan untuk membangun hubungan, memperjelas informasi, atau mempengaruhi satu sama lain. Dalam komunikasi interpersonal, faktor-faktor seperti emosi, konteks, dan pemahaman bersama sangat mempengaruhi keberhasilan proses komunikasi tersebut. Materi yang kedua adalah klasifikasi komunikasi interpersonal dalam organisasi. Komunikasi interpersonal dalam organisasi dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, berdasarkan arah aliran komunikasi. Satu, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal ke atas atau upward communication adalah komunikasi yang mengalir dari bawah ke atas dalam hierarki organisasi. Misalnya, laporan atau umpan balik dari karyawan kepada manajer atau pemimpin. Yang kedua yaitu komunikasi vertikal ke bawah atau downward communication, yang artinya komunikasi yang mengalir dari atas ke bawah seperti instruksi satu arahan dari manajer kepada staf atau bawahannya. Yang ketiga yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal yaitu komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki posisi yang sama dalam struktur organisasi, seperti percakapan antara sesama rekan kerja atau departemen yang berbeda untuk koordinasi tugas. Yang keempat adalah komunikasi diagonal. Artinya adalah komunikasi yang melibatkan individu dari berbagai tingkatan dan departemen yang berbeda dalam organisasi, yang tidak terikat dengan struktur hierarki seperti komunikasi antara manajer dan staf dari bagian yang berbeda. Yang kedua, berdasarkan fungsi komunikasi. Komunikasi instruksional. Komunikasi instruksional artinya bertujuan untuk memberikan petunjuk atau arahan kepada anggota organisasi agar dapat menjalankan tugas dengan tepat. Bagian yang kedua adalah komunikasi motivasi. Artinya, komunikasi motivasi digunakan untuk memberi dorongan atau semangat kepada anggota organisasi agar tetap bersemangat dan produktif. Yang ketiga, komunikasi koordinasi bertujuan untuk menyatukan usaha anggota atau departemen yang berbeda agar bekerja dengan arah yang sama dan sesuai dengan tujuan organisasi. Komunikasi umpan balik menghasilkan respon terhadap kinerja atau perilaku individu atau kelompok dalam organisasi seperti evaluasi kinerja. Yang ketiga adalah berdasarkan cara penyampaian pesan, seperti komunikasi lisan atau verbal. Pesan disampaikan melalui percakapan langsung, telepon, rapat, atau presentasi. Komunikasi tertulis. Pesan disampaikan melalui email, memo, laporan, notulen, atau dokumen lainnya. Yang keempat, berdasarkan sifat formalitas. Di antaranya yaitu komunikasi formal terjadi di dalam komunikasi formal, artinya terjadi dalam konteks yang terstruktur dan resmi, biasanya mengikuti prosedur atau saluran komunikasi yang telah ditentukan oleh organisasi, seperti rapat formal, email resmi, atau laporan. Yang kedua, komunikasi informal, artinya komunikasi yang terjadi di luar saluran formal, sering disebut sebagai komunikasi kantor yang bisa mencakup percakapan santai antar rekan kerja atau berbagai informasi melalui percakapan tidak resmi. Yang kelima, berdasarkan tujuan komunikasi. Di antaranya komunikasi informasi. Komunikasi informasi bertujuan untuk menyampaikan informasi penting seperti pengumuman perusahaan atau laporan kinerja. Kedua, komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif bertujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi pihak lain, misalnya dalam presentasi untuk mendapatkan persetujuan atau mengubah kebijakan.
Yang ketiga, komunikasi relasional. Relasional berfokus pada membangun hubungan interpersonal yang positif antara anggota organisasi, seperti berbicara dengan teman bekerja untuk memperkuat hubungan kerja. 6. Berdasarkan pengaruh sosial, komunikasi arah kepemimpinan atau leadership communication, artinya komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin untuk memberi arahan, menjelaskan misi, dan memotivasi karyawan. Komunikasi peer-to-peer, artinya komunikasi yang terjadi antar sesama rekan kerja atau sejawat yang bertujuan untuk kolaborasi atau pertukaran ide. Klasifikasi komunikasi interpersonal dalam organisasi ini penting untuk memahami bagaimana aliran informasi dan interaksi antar individu atau kelompok terjadi dalam struktur organisasi dan bagaimana efektivitas komunikasi dapat mempengaruhi kinerja serta hubungan kerja. Materi yang ketiga adalah kebutuhan komunikasi interpersonal dalam organisasi. Sangat penting untuk menciptakan hubungan yang efektif, meningkatkan produktivitas, dan mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan. Ada beberapa kebutuhan komunikasi interpersonal dalam organisasi. Yang pertama, yaitu membangun hubungan yang baik. Komunikasi interpersonal memungkinkan karyawan untuk membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai antar rekan kerja, manajer, dan bawahan. Hubungan yang positif dapat meningkatkan suasana kerja yang kondusif dan memperkuat kerjasama tim. Kedua, koordinasi dan kolaborasi. Artinya, dalam organisasi, banyak tugas yang memerlukan kerjasama antara berbagai individu atau departemen. Komunikasi interpersonal memungkinkan koordinasi yang efisien sehingga semua pihak dapat bekerja menuju tujuan bersama dengan cara yang terorganisir. Yang ketiga, penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Artinya, komunikasi yang efektif memungkinkan individu atau tim untuk saling berdiskusi, berbagi ide, dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Ini dapat membantu untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis informasi yang lengkap. Kebutuhan yang keempat adalah untuk memberikan dan menerima umpan balik. Umpan balik yang konstruktif penting untuk perkembangan karyawan dan organisasi. Komunikasi interpersonal memungkinkan pemberian umpan balik yang jelas, jujur, dan berbasis pada tujuan, serta penerimaan umpan balik dengan sikap terbuka dan profesional. Yang kelima, pengembangan karir dan motivasi. Melalui komunikasi interpersonal, pimpinan dapat memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada karyawan. Hal ini sangat penting untuk pengembangan karir dan meningkatkan semangat kerja para karyawan yang pada gilirannya berdampak pada produktivitas dan komitmen terhadap organisasi. Kebutuhan yang keenam adalah untuk menyampaikan informasi yang efektif. Komunikasi interpersonal sangat penting untuk memastikan informasi yang relevan yang disampaikan dengan jelas dan dipahami oleh semua pihak. Ini termasuk pengumuman penting, pembaruan status proyek, atau perubahan kebijakan perusahaan. Yang ketujuh, dapat mengurangi konflik. Komunikasi yang terbuka dan transparan dapat membantu mencegah atau menyelesaikan konflik yang mungkin muncul dalam lingkungan kerja. Dengan kita berbicara secara langsung dan menyelesaikan perbedaan pendapat para anggota organisasi, itu dapat menghindari atau misinterpretasi dan meningkatkan kerjasama. Materi yang keempat adalah aksioma komunikasi interpersonal. Aksioma komunikasi interpersonal adalah prinsip-prinsip dasar yang menggambarkan sifat dan karakteristik komunikasi antara individu. Aksioma ini menjelaskan bagaimana komunikasi bekerja dalam interaksi antar pribadi dan umumnya diterima sebagai kebenaran yang berlaku di berbagai situasi komunikasi. Ada 5 aksioma yang sering digunakan dalam teori komunikasi interpersonal yang dikemukakan oleh Paul Watzlawick, Janet Bevin, dan Don Jackson dalam teori komunikasi Palo Alto. Yang pertama yaitu tidak bisa tidak berkomunikasi, one cannot non-communication. Aksioma ini menyatakan bahwa dalam setiap interaksi seseorang selalu berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal.
Bahkan ketika seseorang diam atau menghindari percakapan, tindakan tersebut juga dikatakan sebagai menyampaikan pesan. Setiap tindakan atau ketidakberaksian dalam komunikasi adalah bentuk komunikasi itu sendiri. Yang kedua, komunikasi memiliki dua aspek, konten dan hubungan. Content and relationship, artinya dalam setiap komunikasi terdapat dua dimensi pesan, konten dan hubungan. Konten adalah informasi yang disampaikan, sedangkan hubungan mencerminkan bagaimana hubungan antara pengirim dan penerima pesan. Misalnya, cara seseorang menyampaikan instruksi dapat menunjukkan sejauh mana mereka menghormati atau mengendalikan penerima pesan. Ketiga adalah komunikasi bersifat iteratif atau interpretation of the sequence of event. Aksioma ini mengacu pada bagaimana individu saling memberi makna terhadap urutan peristiwa atau interaksi. Setiap orang dalam komunikasi dapat melihat atau memandang urutan tindakan. Misalnya, siapa yang memulai perdebatan atau siapa yang merespon terlebih dahulu secara berbeda, meskipun tindakan itu saling mempengaruhi satu sama lain. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam komunikasi interpersonal, persepsi tentang siapa yang memulai atau siapa yang mengakhiri sesuatu interaksi bisa berbeda-beda. Yang keempat yaitu komunikasi dapat bersifat digital dan analog, digital and analogic communication. Artinya, komunikasi digital mengacu pada penggunaan kata-kata atau simbol verbal untuk menyampaikan pesan secara eksplisit. Misalnya, kata-kata dalam percakapan. Sementara itu, komunikasi analog melibatkan pesan nonverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau intonasi suara yang mengungkapkan perasaan atau sikap secara implisit. Yang kelima yaitu komunikasi dapat bersifat simetris atau komplementer, symmetrical and complementary communication. Artinya, komunikasi simetris terjadi ketika dua pihak berkomunikasi dengan cara yang sejajar atau setara dengan peran yang tidak terlalu berbeda. Misalnya, percakapan antara dua teman dekat dan sebaliknya. Komunikasi komplementer terjadi ketika ada perbedaan kekuatan atau peran seperti antara atasan dan bawahan, di mana satu pihak memiliki kontrol lebih besar dalam komunikasi. Aksioma-aksioma ini dapat membantu kita dalam memahami kompleksitas komunikasi interpersonal dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Sekian penjelasan materi tentang komunikasi interpersonal dalam organisasi dari saya. Apabila saya ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.